Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Indah Pratiwi. Saya Putri Nadila Opia. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Manajemen. Kali ini kami akan membuat suatu video tentang paradigma Islam dalam ilmu manajemen untuk memenuhi tugas Al-Islam 4 yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Syahrullah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Iya. Ini perkenalkan, nama saya Dila, teman saya namanya Putri. Nah, kedatangan kami kali ini ingin mewawancarai ini Pak sekitaran tentang paradigma Islam. Nah, mohon maaf sebelumnya, boleh bagi perkenalan dirinya. Oke, saya Reza, salah satu pengurus masjid di daerah Rumbai. Nah, kebetulan kan Bapak pengurus masjid nih. Iya. Nanti dari wawancara kami ini ada sebagian yang menyangkut sedikit aja. Nah, sebelumnya kami ingin membahas tentang paradigma. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih makna dari paradigma itu dan paradigma Islam? Paradigma itu yang sama-sama kita ketahui itu biasanya suatu istilah yang sering dipakai di dunia perkuliahan ya. Paradigma itu kan lebih menyangkut tentang cara pikir seseorang yang bisa berpengaruh terhadap dirinya mengenai suatu hal. Dan kalau paradigma di dalam Islam itu tentu hal cara pikir maupun persepsi seseorang yang berkaitan dengan hal-hal Islam, tentunya ya pastinya bertindak ataupun berlaku sesuai dengan syariat Islam dan menjauhkan larangannya. Kalau secara simpelnya mungkin seperti itu. Prodi Manajemen. Menurut Bapak, bagaimana sih penerapan paradigma Islam itu dalam ilmu manajemen? Paradigma Islam di dalam ilmu manajemen itu ya, Islam itu juga mengajarkan tentang bagaimana manajemen di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena manajemen itu kan secara simpelnya itu suatu hal yang mengatur, membuatnya itu menjadi terstruktur. Dalam artian seperti kegiatan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya kan harus terstruktur. Kita bangun pagi, terus ambil wudhu, sholat subuh, habis itu sarapan, melanjutkan aktivitas sampai malam hari, terus kemudian kita tidur lagi. Itu kan merupakan salah satu hal sederhana tentang manajemen. Dan kalaupun di dalam Islam, paradigma tentang manajemen itu menjadi dua hal. Menurut Islam itu maknanya menjadi dua hal. Yang pertama itu sebagai ilmu itu yang dapat mengatur dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, yang mana ilmunya itu tuh justru ketika kita mempelajarinya itu hukumnya fardu kifayah. Karena kalau misalnya di dalam satu kampung tidak ada yang menguasai suatu ilmu itu, maka bisa jadi kampungnya itu kacau. Dan kalaupun makna yang kedua itu namanya ilmu itu sebagai aktivitas, dalam artian sebagai nilai maupun syarat dan berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam Islam. Jadi kita balikkan lagi seperti yang pada makna paradigma tadi, segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Karena syariat Islam diturunkan juga salah satu alasannya untuk mengatur perilaku manusia. Berarti secara garis besarnya sebenarnya paradigma Islam ini sangat berkaitan ya Pak dengan manajemennya, dari hal dasar aja sampai ke hal yang lebih spesifiknya. Contohnya kayak misalnya nih kami yang manajemennya dalam pengelolaan. Nah, berarti sudah mengatur juga ya? Iya. Karena kan manajemen itu bahasanya itu suatu hal yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, supaya nantinya dalam penerapannya itu tidak kacau. Baik. Nah, kan Bapak salah satu pengurus masjid nih. Kebetulan boleh diberitahukan juga kepada teman-teman Bapak bagian apa dulu? Kalau kita di bagian masjid itu biasanya lebih merangkap, dalam artian job desk kita itu merangkap, kita juga sebagai azan, terus sesekali juga misalnya imamnya juga nggak datang sebagai imam. Dan apalagi kan sekarang kan banyak tuh masjid-masjid yang sudah di sama pemerintah itu diperhatikan, seperti masjid paripurna ataupun apa. Dan kalaupun belum jadi masjid paripurna, pastikan kayak
perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar ataupun PT-PT kecil maupun CV itu pasti mengeluarkan CSR-nya untuk bantuan ke masjid. Nah, contohnya aja kayak di masjid kita itu salah satu halnya itu listriknya itu digratiskan sama PLN karena untuk musola dan tempat umum. Dan kalau dikaitkan dengan manajemen, pastinya setiap masjid itu punya manajemen. Kalau tidak, bagaimana masjid itu bisa makmur? Masjid itu bisa makmur kan bukan hanya sekedar jemaahnya banyak datang, tetapi juga baik dari organisasi ataupun susunan kepengurusan itu harus jelas, harus punya ketua, harus punya imam, dan harus punya perangkat-perangkat lainnya supaya masjid ini lebih enaklah ketika melakukan suatu kegiatan, dan masjid ini pun tentunya bakalan jadi makmur. Dan terlebih walaupun kita di dalam masjid, manajemen ini tetap juga menyinggung soal anggaran karena segala sesuatu hal pasti membutuhkan dana lah untuk melakukan kegiatan ini. Dan ya kalau yang sama-sama kita tahu, kalau yang masjid terkenal itu kan masjid Jogokarian di Jogja itu. Nah itu kan kalau di sana itu infaknya itu kan harus nol saldonya. Kalau kita sepertinya belumlah seperti hal itu, ya masih kita alokasikan untuk pembangunan teras atau perluasan di bagian tempat pengambilan wudhu ataupun tempat buang airnya, dan mungkin juga menambah peralatan yang ada di dalam. Apa yang Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak apa sih poin-poin penting dari ilmu manajemen itu? Kalau ilmu manajemen itu poin pentingnya itu ya, apalagi kita dalam pengelolaan fasilitas umum dan berkaitan dengan umat kan, ya tentunya harus amanah karena kita dipilih sebagai pengurus, salah seorang pengurus masjid, itu kan berarti kita memegang suatu kepercayaan yang besar. Tentunya kalau udah memegang kepercayaan itu kita harus amanah, dan amanah itu ya tetap juga kita harus menjalankan segala sesuatu yang udah ditetapkan secara bersama-sama. Dan kemudian juga harus jujur sih, jujur dalam artian segala sesuatu yang kita kerjakan tuh harus kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan para jemaah-jemaah di masjid ini. Dan terlebih kalau untuk masalah anggaran, kita harus transparansi, kita harus memiliki sejenis, bukan majalah dinding sih, tapi laporan kayak di papan tulis itu. Harian atau mingguan. Apakah kita dalam hari itu ada pengeluaran atau pemasukan, itu semua harus transparansi. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, dan tahu sendirilah kan gimana kalau masalah uang itu pasti kita sensitif sekali. Baik Pak Reza, terima kasih atas ilmunya dan waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada kami dapat bermanfaat dan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton videonya. Terima kasih, kami ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.